Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Bapak dosen mata kuliah hadis Tarbawi dan sahabat seperjuangan yang saya banggakan. Baik, di sini saya Epi Fitriani akan memaparkan materi tentang materi dan kurikulum pendidikan Islam. Nah, jadi pembahasan pertama yang akan saya bahas adalah tentang pengertian materi pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran atau pelatihan peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya supaya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, emosional, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Materi pendidikan merupakan bahan yang akan disajikan kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Dalam pendidikan Islam, materi pelajaran adalah sumber normatif Islam, yaitu ada Al-Quran dan Al-Hadis. Baik, sekarang kita menginjak kepada materi atau pembahasan yang kedua adalah materi pendidikan yang wajib dipelajari. Yang pertama ada pendidikan akidah. Pendidikan akidah adalah proses pembinaan dan pemantapan kepercayaan dalam diri seseorang sehingga menjadi akidah yang kuat dan benar. Nah, proses tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengajaran, bimbingan, dan latihan. Oke, jadi seperti itu. Lalu yang kedua ada pendidikan ibadah. Pendidikan ibadah yang dimaksud di sini adalah proses pelajaran, pelatihan, dan bimbingan dalam pengamalan ibadah khusus. Lalu yang ketiga ada pendidikan akhlak. Kata akhlak adalah bentuk jama dari kata khuluq. Kata khuluq berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Jadi seperti itu. Lalu yang keempat ada pendidikan hati. Pendidikan hati merupakan bagian dari pembinaan rohani yang ditekankan pada upaya pengembangan potensi jiwa manusia agar senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, cenderung kepada kebaikan dan menghindar dari kejahatan. Nah, sehubungan dengan ini, terdapat hadis antara lain sebagai berikut. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk dan hartamu, tetapi Dia melihat hati dan pekerjaanmu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Nah, dalam hadis ini, Rasulullah menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih menghargai hati yang bersih dan amal soleh daripada bentuk tubuh yang cantik, gagah, dan harta yang banyak. Jadi berarti bahwa sebagai makhluk Allah, setiap muslim harus berupaya mendapatkan yang lebih baik menurut Robnya. Seperti itu. Lalu yang kelima ada pendidikan jasmani.
Pendidikan jasmani adalah bagian integral dari pendidikan total yang mencapai tujuan untuk mengembangkan kebugaran jasmani, mental, sosial, serta emosional bagi masyarakat dengan wahana aktivitas jasmani. Nah, di antara tujuan pendidikan Islam adalah menjaga dan memelihara kesehatan badan, termasuk organ-organ pernapasan, peredaran darah, dan pencernaan, dan melatih otot dan urat saraf, serta melatih kecekatan dan ketangkasan. Oke, yang selanjutnya ada pendidikan sosial. Pendidikan sosial adalah proses pembinaan kesadaran sosial, sikap sosial, dan keterampilan sosial agar anak dapat hidup dengan baik serta wajar di tengah-tengah lingkungan masyarakatnya. Oke, yang selanjutnya ada pendidikan intelek atau akal. Nah, jadi pendidikan akal adalah proses meningkatkan kemampuan intelektual dalam bidang ilmu alam, teknologi, dan sains modern, sehingga anak mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu pengetahuan dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan khalifahnya, guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang diterapkan olehnya. Sehubungan dengan ini, ditemukan hadis antara lain sebagai berikut. An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi alaillahi wala tatafakkaru fillah. Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfikirlah kamu tentang ciptaan Allah dan janganlah kamu memikirkan zatnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Dalam hadis ini, Rasulullah mendorong umatnya agar berfikir sebebas-bebasnya, asal di daerah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala alam semesta. Akan tetapi, karena keterbatasan akal, dia melarang memikirkan zatnya. Karena apa? Karena akan menimbulkan kesalahan dan kerusakan. Seperti itu. Baik, untuk yang terakhir, ada pendidikan seks. Nah, Islam begitu gigih menyeimbangkan pertumbuhan manusia, sehingga pembentukannya sesuai dengan tabiat yang telah diciptakan. Nah, demikianlah bahwa keseimbangan dalam segala hal merupakan salah satu bagian dari karakter Islam yang istimewa. Dorongan seksual yang telah diciptakan oleh Allah dalam diri manusia menjadi sebab kelangsungan seluruh makhluk hidup, termasuk umat manusia. Allah telah menjadikan masa tertentu untuk melakukan hal ini agar manusia dapat meneruskan keturunan. Seperti itu. Baiklah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.